Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan perlindungan dan kesehatan untuk kita semua. Baik, kali ini kita akan belajar tentang penyusunan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley, ya. Menggunakan aplikasi Mendeley. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Mendeley. Cara untuk mendapatkan aplikasi ini bisa didapatkan secara online, ya, ataupun langsung kita mendapatkan installernya begitu. Kemudian nanti selanjutnya tinggal diinstal pada laptop kalian masing-masing. Baik, bagaimana tahapan-tahapan dari penyusunan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley ini? Cara yang pertama adalah kita bisa mencari jurnal kita terlebih dahulu. Misalkan saja jurnal kita tentang Acetylcholinesterase misalkan begitu, ya. Kemudian kita cari jurnalnya, kita buka. Nah, di sini kita mendapatkan jurnal dengan database ResearchGate, ya. Kemudian yang kita lakukan adalah download full text begitu. Setelah kita melakukan download artikel, maka bisa kita lihat pada folder download kita begitu, ya. Kemudian bila kita sudah mendapatkan beberapa jurnal, ya, maka jurnal tersebut kita lakukan download, kemudian akan tersimpan pada folder download kita begitu, ya. Kemudian dari folder download tersebut kita bisa membuka artikel ini satu-satu. Nah, seperti ini misalkan, ya. Nah, ini adalah judul artikelnya dengan isi artikelnya sebagai berikut begitu, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa memasukkan daftar pustaka artikel ini ke dalam naskah kita begitu, ya. Nah, maka caranya adalah kita buka aplikasi Mendeley, kemudian kita klik tombol add seperti ini, ya. Kita klik tombol add. Nah, maka nanti akan merujuk pada folder download, kemudian jurnal yang tadi sudah kita dapatkan kita open di Mendeley, maka nanti secara langsung Mendeley akan mendeteksi bahwa jurnal yang sudah kita dapatkan tadi memiliki spesifikasi sebagai berikut. Ini adalah judul jurnalnya, kemudian ini adalah nama dari autor jurnal, kemudian ini kebetulan penulis jurnalnya satu orang, ya. Kalau misalkan penulis jurnalnya banyak, maka nanti autornya ada lebih dari satu orang. Kemudian ini adalah nama jurnalnya, tahun jurnalnya, volumenya, isu, dan page. Dan juga Mendeley ini menyediakan beberapa poin penting lainnya seperti abstrak, author keyword, dan doi, dan sebagainya. Bila author keyword seperti ini tidak ada, maka nanti bisa kita tambahkan sendiri begitu. Jadi kita bisa menulis manual. Nah, misalkan seperti ini begitu. Keyword ini bila dibutuhkan bisa diisi, namun bila tidak dibutuhkan tidak perlu diisi. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan download aplikasi, download jurnal atau artikel dan masuk ke dalam Mendeley, nah maka jurnal yang sudah masuk dalam Mendeley ini
bisa kita masukkan ke dalam Word kita, Word artikel kita. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Jadi ini adalah proposal KTI yang saya gunakan, misalkan yang saya buat ya. Nah, kemudian kita langsung mencoba di bab 1 ya. Nah, latar belakang. Nah, misalkan pada bab 1 ini kita sudah menuliskan beberapa kalimat ya. Nah, beberapa kalimat yang sesuai dengan jurnal. Begitu ya. Jadi kita di sini menyatakan misalkan Alzheimer merupakan penyakit neurodegeneratif progresif yang berkontribusi sebanyak 60-70% kasus demensia di dunia. Penyakit ini sangat diprioritaskan oleh WHO ya. Kemudian pada tahun 2000 hingga 2018 telah dilaporkan bahwa terjadi peningkatan kematian sebesar sekian persen yang disebabkan oleh Alzheimer. Nah, kemudian kita lakukan sitasi jurnal di sini. Nah, bagaimana cara mensitasi jurnalnya? Nah, kita langsung saja mengklik reference ya, klik reference. Kemudian kita klik insert citation. Nah, kemudian kita cari jurnalnya. Nah, ini isi dari jurnal apa? Nah, misalkan dari jurnal ini ya. Dari jurnal ini yang sudah kita baca. Nah, kemudian kita klik, kita OK. Nah, maka akan muncul citasi seperti ini. Candia et al. Et al berarti dia lebih dari 2 orang, begitu ya. Nah, kemudian kita beri tanda titik di sini. Nah, disinilah proses citasi. Namun, dari aplikasi Mendeley ini, biasanya dia masih memiliki style American Political Science Association ya. Untuk style yang kita gunakan sebagai daftar pustaka Akademi Farmasi Surabaya, kita menggunakan style Vancouver. Nah, kita cari saja style Vancouver. Nah, ternyata di sini ya untuk style Vancouver. Nah, maka kita klik saja. Klik. Nah, maka style Vancouver adalah sebagai berikut. Jadi, citasi kalimat itu berubah menjadi angka. Begitu. Citasi yang paling awal maka angkanya 1. Begitu pula nanti untuk citasi yang kedua. Misalkan, pada tahun 2019, penderita Alzheimer di dunia berjumlah sekitar 50 juta orang. Jumlah tersebut seiring bertambahnya populasi, sehingga setiap tahun mencapai 10 juta kasus baru. Sehingga setiap 3 detik dapat berkembang kasus baru penderita Alzheimer, titik. Nah, di sini jurnalnya apa? Nah, maka langsung kita lakukan citasi lagi. Misalkan, oh ternyata ini dari jurnal ini misalkan. Kemudian ternyata di sini saya mengutip dari 2 jurnal, misalkan begitu ya. Nah, maka kita bisa klik 2 seperti ini, kemudian OK. Nah, maka nanti akan muncul 2 jurnal seperti ini. Yang mana tadi jurnal yang kedua itu langsung berubah menjadi angka 2, dan jurnal yang ketiga akan berubah menjadi angka 3. Jadi langsung 2,3. Jadi kutipan tulisan ini berasal dari 2 jurnal. Begitu. Gabungan dari 2 jurnal. Adapun dalam proses mensitasi jurnal, kita tidak boleh langsung mengcopy paste kata-kata dari jurnal artikel yang kita acu. Begitu. Jadi kalimat dari jurnal tersebut harus kita kembangkan sendiri, kita ubah, kita sesuaikan sesuai dengan alur narasi kita. Begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, misalkan ternyata di Indonesia penderita Alzheimer tahun 2013 berjumlah 1 juta orang. Jumlah tersebut bisa diperkirakan meningkat menjadi 2 kali lipat pada tahun 2030 dan bisa menjadi 4 juta
orang pada tahun 2050 jika tidak ditemukan pengobatan yang efektif misalkan. Nah, kemudian kita langsung sitasi. Nah, misalkan di sini sitasinya dari sini misalkan begitu ya. Misalkan dari sini. Kemudian oke. Nah, maka langsung sitasinya nomor 4, menggunakan jurnal nomor 4. Nah, namun bagaimana Pak bila sitasinya sama dengan jurnal nomor 1? Nah, maka kita coba saja langsung. Misalkan tadi sitasinya sama ya dengan jurnal nomor 1. Nah, maka nanti tulisannya adalah 1. Begitu. Ya, jadi nanti tulisannya 1 kembali seperti sitasi awal yang kita tuliskan. Begitu. Nah, jadi inilah cara atau proses melakukan sitasi dari artikel kita, begitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah tertulis semua mulai dari bab 1, bab 2 begitu ya, sudah mendapatkan citasi semua, maka di akhir kita misalkan di daftar pustaka ya. Nah, misalkan ini daftar pustaka begini ya. Nah, maka di akhir daftar pustaka kita langsung saja bisa klik reference ya. Kemudian kita klik insert bibliografi. Kita klik saja satu kali. Nah, maka akan muncul seperti ini. 1. Kandiah. Nah, jadi Kandiah tadi adalah jurnal nomor 1 yang kita citasi. Kemudian nomor 2 dan 3. Nah, seperti ini. Nah, kenapa Pak kok di sini ada 4 jurnal? 1, 2, 3, 4, tapi yang muncul kok cuma 3? Ya, karena jurnal yang keempat ini adalah sama dengan jurnal yang nomor 1. Begitu ya. Nah, kemudian setelah keluar seperti ini, maka nantinya tinggal kalian sesuaikan sesuai dengan margin and center yang sudah disesuaikan pada template proposal KTI. Jangan lupa untuk paragrafnya ya, rata kanan dan rata kiri. Nah, jadi seperti ini untuk penulisannya. Namun yang harus kalian ingat adalah dalam penulisan style font cover itu yang pertama adalah nama penulis di sini di dalam daftar pustaka tidak boleh menuliskan nama at all ya. Jadi wajib menuliskan seluruh nama dari ini jurnalnya begitu ya. Jadi kalau misalkan ada at all seperti ini, maka kita harus membuka jurnalnya dan kita tulis lengkap siapa saja nama penulis dari jurnal tersebut. Nah, bagaimana cara ceknya? Kita bisa buka Mendeley, kemudian kita cari jurnal tadi. Nah, kita bisa search saja langsung Kandiah begitu. Nah, ini ya Kandiah. Nah, kemudian kita bisa open di sini. Kita klik 2 kali tadi ya. Nah, jadi bisa kita open di sini. Kemudian kita cari nama penulisnya. Begitu. Nah, ini adalah nama penulisnya ya. Jadi Kandiah N. Untuk penulisan daftar pustaka, nama marga harus di depan ya. Jadi meskipun Nagaendran, maka yang ditulis adalah Kandiah N. Begitu pula ini adalah Pai MC. Begitu pula ini adalah Senanarong V. Begitu ya. Nah, kita coba cek tadi di sini. Senanarong V, Loi I, Ampil E, Parkawe. Nah, selanjutnya kita tulis di sini. Karanam AK dan Christopher S. Ya. Jadi kita tulis di sini. Karanam AK, koma,
Christopher S. Nah, setelah akhir kalimat harus tanda titik, begitu loh. Nah, kemudian yang kedua adalah yang harus kalian ingat itu judul. Judul di dalam style Vancouver, awal kata dari judul itu huruf kapital. Jadi seperti ini adalah reverse mean, R-nya besar, titik 2, the advantage of dual inhibition. Nah, D-nya, T-nya harus besar, dan kata-kata judul yang lain itu harus huruf kecil. Nah, jadi stylenya seperti ini. Jadi barangkali ketika kalian melakukan insert bibliografi, ternyata tulisannya seperti ini, huruf kapital semua, ya misalkan ya, maka kalian harus mengubahnya menjadi style Vancouver yang benar. Nah, jadi harus seperti ini. Begitu ya, jadi harus seperti ini. Kemudian setelah judul, kita bisa cek nama jurnalnya. Biasanya nama jurnal dari style Vancouver itu selalu di ringkas ya, selalu disingkat. Clean Interv Aging. Ya, dari jurnal Clinical Intervention in Aging. Ini ya. Kemudian untuk setelah nama jurnal, nah ini biasanya tahun, volume, kemudian bisa diikuti issue dan juga page halaman, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk pustaka yang pertama. Kemudian pustaka yang kedua, kita cek di sini. Oh ternyata masih ada add all. Nah maka kita bisa rubah nama ini sesuai dengan nama asli di jurnalnya, gitu ya. Misalkan Andre S. Nah, misalkan begitu. Kemudian untuk jurnal ketiga kita cek. Nah, ternyata di sini hanya 2 orang. Nah, maka cukup Xu Y, Harvey PJ, titik, kemudian judul harus depannya C ya. C-nya ini yang besar lah, kemudian di sini red light titik, nah, antioksidan. Nah ini nama jurnalnya ya, kemudian tahun, volume dan issue. Bila tidak ada page tidak apa-apa, tidak dituliskan gitu. Kemudian di aplikasi Mendeley juga kalian bisa ubah langsung dari sini. Nah misalkan judulnya itu tadi ternyata sama ya, misalkan dari judulnya itu the advantage. Nah, misalkan begini. Nah, maka dari sini langsung bisa kalian ubah sesuai dengan penulisan yang benar. Nah, langsung seperti ini bisa. Adapun misalkan di sini belum ada isu ya. Nah, ternyata tapi di sini ada isu. Nah, bisa kalian cantumkan misalkan 2 begitu. Tapi berhubung memang di jurnalnya ini tidak ada isu, maka tidak usah dicantumkan. Begitu. Ya, jadi demikian adalah proses penulisan citasi dan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley ya, dengan style Vancouver yang digunakan oleh Akademi Farmasi Surabaya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.